warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wendra, kelas 05A Sistem Informasi. Ingin membawakan sebuah ceramah guna memenuhi tugas AIK 3 dengan judul menumbuhkan sifat sabar. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma fir lil muslimi wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i amin wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberi karunia dan nikmat yang sangat besar. Sebagai seorang muslim harus memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah adalah sabar. Karena sabar adalah ciri-ciri orang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sabar adalah cahaya." Artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebuah penenang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, serta mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Untuk mengukur mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah menimpa suatu ujian. Hanya saja ujian itu ada yang ringan dan ada pula yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta benda, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti terkena musibah dan penderitaan. Terdapat ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan atau musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat menjadi penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak jatuh kepada kekufuran. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita hadapi semua itu dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penting. Menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Rahmat akan dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam hati. Tanamkanlah suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita dan Allah juga yang memberi rahmat. Seperti halnya surah Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu biru wasabiru wa robihu
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Orang yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian atau cobaan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang dimaksud ialah bertahan pada iman dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan. Mengapa sabar itu penting? Dalam kehidupan, setiap orang pasti menghadapi cobaan. Cobaan tersebut bisa berupa kekurangan harta, kesehatan, atau bahkan kehilangan orang yang dicintai. Sabar menjadi kunci untuk menghadapi semuanya. Dengan sabar, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kita akan lebih mampu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Bagaimana melatih kesabaran? Yang pertama adalah mengingat bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Dengan keyakinan ini, kita akan lebih mudah menerima setiap takdir dengan lapang dada. Yang kedua adalah banyak berzikir dan berdoa, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran. Yang ketiga, bersikap tawakal, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha sebaik mungkin. Sabar bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keimanan seseorang. Mari kita tanamkan kesabaran dalam hati kita, baik dalam menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat, maupun menghadapi ujian hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar dan ridho kepada segala ketaatannya. Saya akhiri ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.